Hai guys. Kita lagi ada di Indonesia International Food Expo. Jadi acara ini diselenggarakan pada tanggal 15 sampai 18 Juni tahun 2023 di Grand City Mall Surabaya. Jadi pameran ini merupakan pameran internasional di bidang kuliner yang diselenggarakan atau diikuti oleh pebisnis muda di Indonesia di bidang kuliner, baik dari kalangan muda maupun dari kalangan manapun. Penasaran isinya seperti apa? Yuk ikuti kita. Rosbrand merupakan perusahaan yang bergerak di bidang kuliner, terutama penyedia pembuat kue dan masakan tradisional yang terbuat dari beras dan ketan untuk digunakan dalam kue dan masakannya. Segmen pasar Rosbrand ini ditujukan kepada semua kalangan, yang khususnya pada ibu-ibu rumah tangga, industri, dan juga UMKM. Tak hanya penyedia, tapi juga tempat pelatihan pembuatan kue. Rosbrand sendiri mempromosikan produknya melalui media TV, Instagram, YouTube, dan media cetak lainnya. Oke, jadi di sini kami mau menanyakan mengenai Rosbrand ini, kalau boleh tahu ada berapa produk dan apa saja? Untuk produk kita tuh banyak ya, kurang lebih ada 11 item. Yang pertama ada tepung, ya, kemudian juga ada bihun, kemudian ada minyak goreng, ada gula, kemudian ada santan, kemudian ada margarin, ya, kemudian ada ini minuman air kelapa. Oh, minuman air kelapa. Terus ada santan instan juga. Ada santan instan. Mie telur juga ada. Kemudian juga ada MSG. MSG itu ya perasa itu. Banyak sekali. Terus ini, kalau boleh tahu target pemasarannya? Target pemasaran kita yang pertama ya di segmen rumah tangga, kemudian industri, UKM lah istilahnya ya, UKM, kemudian industri juga. Oh gitu. Betul. Nah, jadi untuk semua kalangan. Semua kalangan, karena ini produk-produk sebenarnya untuk ibu rumah tangga ya. Dan kalau boleh tahu strategi pemasarannya itu seperti apa yang dipakai oleh PT Rosbrand? Ya kita sih kalau strateginya sih langsung masuk ke penggunanya ya, ke end usernya ya. Jadi kita ada tim kulinernya di situ tuh yang langsung terjun ke sana, memperkenalkan produk. Untuk ya yang pertama kita selling penjualannya, kita perkenalkan produk-produknya. Kemudian yang kedua kita mengadakan pelatihan. Jadi kita ada pelatihan membuat kue-kue tradisional. Di sananya ibu rumah tangga, UKM, kemudian ya tingkatnya nasional kayak ABJI. ABJI itu kan Asosiasi Jasa Boga Indonesia. Nah, kita masuknya di situ. Jadi segmen pasar kita ya selain selling, kita promosi dan edukasi mengenai kue tradisional, gimana caranya kita bikin supaya lebih maksimal. Memanfaatkan media sosial juga ada? Ya, ada kita pakai kayak IG, Twitter,
Instagram, YouTube, ya. Dan juga Selama pakai. pemasaran itu ada hambatan atau tantangan apa saja? Ya, selama ini hambatan dan tantangan hambatan pasti ada ya. Ya tergantung kita nyikapinya gimana. Kalau tantangannya sih ya apa ya? Paling kalau kita mengenalkan produk baru. Ya, sama kepada produk baru itu pasti tantangannya ya kita benar-benar lalu ekstra terus memberikan edukasi dan juga ya merayu-merayu dikit lah supaya memakai produk Rosberg. Itu Baik, Mbak. Terima kasih. ya sama-sama. Gak nyoba dulu nih lagi bikin unde-unde. PT Pacific West Food Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang makanan dan minuman yang berkualitas. Pacific West dimulai di Australia tahun 1995 dengan memproduksi makanan laut berkualitas tinggi. Banyak varian produk olahan seafood yang berkualitas, contohnya fish fillet dari ikan Molca Alaska, udang, cumi, dan sebagainya. Makanan ini bisa ditemui di ajang expo, bazar, pameran, dan lain-lain. Tak hanya itu, pasar utamanya Westfood Indonesia yakni masih di hotel eatery, restoran, dan food service. Jadi kalau boleh tahu ini dengan perusahaan apa? PT Pacific West Foods Indonesia. PT Pacific West Food Ya, kami ya. Kalau boleh tahu ini menawarkan produk apa saja? Ya, jadi kami menawarkan produk seafood. Kami utamanya ada produk value added atau produk olahan seafood berupa fish fillet dari ikan Molca Alaska yang sudah ditepungi. Kita ada dua tipe tepung, ada tempura sama crumb menggunakan tepung pangko Jepang. Lalu kita juga ada udang, lalu juga ada cumi-cumi yang sudah ditepungi gitu. Jadi untuk customer mereka tinggal goreng aja dalam keadaan panas, lalu disajikan dengan cepat. Lalu kita juga ada produk seafood yang tanpa bumbu atau tanpa coating. Itu ada ikan, kita ikan laut Indonesia. Terus kita ada cumi-cumi, ada octopus, ada udang juga. Jadi produknya ini dari makanan seafood ya? Betul sekali ya, hanya khusus seafood. Jadi bisa ditepungi, bisa tanpa tepung, bisa. Bisa, betul. Sama ini kalau boleh tahu apa namanya memasarkannya itu memanfaatkan apa aja, media apa aja? Oke, saat ini kami menggunakan Food Expo tentu saja, terus juga ada Instagram, lalu kita kerjasama juga dengan distributor di seluruh Indonesia, jadi bisa di reach ke seluruh masyarakat Indonesia gitu. Dan kita menggunakannya sosial media pastinya. Target pasar utamanya kalau boleh tahu. Target utama pasarnya kita saat ini masih hotel catering dan restoran untuk food service. Nanti rencananya di akhir tahun ini kita akan masuk ke retail juga. Oh gitu. Ya. Kalau dalam sistem operasionalnya ini menawarkannya melalui UMKM atau Bukan. jadi gimana? Jadi kami Misal biasanya kita ingin menggunakan metode marketingnya itu bisa menggunakan cold calling atau kita datang visit ke customer untuk kita lihat target market dari restoran hotelnya apa, lalu kita visit ke mereka seperti itu. Jadi marketingnya secara langsung maupun menggunakan sosial media. Ya. Apa ada tempat khusus untuk penjualannya gitu? Tempat khusus Saat seperti ini restorannya office- sendiri gitu? Nggak ada, belum Nggak ada. Jadi Oh, kita berarti- memang kita B2B ya, bisnis to bisnis. Jadi barang kita ada di gudang sendiri sama gudang distributor gitu aja. Jadi kita memang melalui online dan langsung head to head ketemu dengan customer. Kalau boleh tahu per produknya itu kira-kira harganya sekitar berapa? Untuk tiap produk kita beda-beda, Mbak. Tergantung dari speknya gitu. Oh gitu. Jadi beda-beda. Salah satu contohnya saja, contoh satu produk aja. Mungkin untuk fish fillet ini kita bisa di harga sekitar 500.000 dapat 30 pieces. Gitu. Ya. Ada produk favorit? Kalau Bestsellernya. yang Bestseller di gitu. Pacific West seluruh dunia, produk favoritnya itu yang ini, salt and pepper squid. Ya, kalau di Indonesia kita belum tahu nih karena baru masuk pasar. Tapi kalau di dunia yang ini. Mungkin itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya.
DD1 merupakan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM mitra binaan dari PT Semen Indonesia Persero Tbk atau SITB. DD1 berhasil mengekspor sambal produksi andalannya ke Amerika Serikat dan Kanada. Walaupun 18 varian sambal yakni sambal Surabaya, sambal ikan roa, sambal ikan teri, sambal ikan peda, dan lain-lain. DD1 sudah bersertifikat HACCP atau Hazard Analysis Critical Control Plan. DD1 bisa kalian temui di Nusantara bahkan di luar Nusantara. Konsumen lebih menyukai berbelanja di e-commerce platform seperti Tokopedia, Shopee, Baik, ini dari PT apa Bu? PT DD1 Indonesia Pusatnya di mana Bu? di Surabaya, di persisnya di Tenggilis Timur 6, DD nomor 1. Mungkin di sini, sorry. Bisa di-shoot nanti DD1 ini. Ya. Nah ini ada alamatnya. Ya untuk wah, Produknya ini apa aja Bu? Aneka sambal, aneka sambal dan bumbu. untuk bahan dasarnya sendiri Bahan dasarnya kami adalah menggunakan lokal 99%. Yang 1% adalah impor, cuma impornya itu ada di sini. Jadi ini ada tutup aluminium foilnya, ini yang impor. Ini impor dari Taiwan. Tapi semua 100% dari lokal dan terutama Jawa Timur. Jadi bawang Nganjuk, Probolinggo gitu. Kalau cabenya Lamongan, Madura, Kediri ya, di Pare. Ini hasil Lamongan. Ya, Hasil Lamongan. nah, ya Lamongan itu Ya. cangkring. Oh, Cabenya pedes banget. Ya. untuk pemasarannya Bu? Pemasarannya sudah nasional, bahkan sudah internasional. Kami sudah masuk Amerika mulai tahun 2016. Kemudian disusul Kanada, Korea, Australia, dan Belanda. Nanti bisa browsing, ada Instagramnya, Sambal DD1. Ada semua ceritanya di situ. Sejarah-sejarahnya gitu ya? Ada sejarahnya, mulai cabai sekilo ini rumahan, produksi industri rumahan. Jadi izinnya adalah industri rumah tangga, PIRT, perusahaan industri rumah tangga. Tiap bulan bisa ngejual sampai berapa Bu? Sekarang omset apa kapasitas produksi yang ditanyakan? Omsetnya. Omset, kalau omset kurang lebihnya itu setelah pandemi itu di 50 juta per bulan. Ini sudah bersih Bu ya? Kalau omset itu dia bersih, kalau bersih itu laba, untung itu bersih. Jadi kalau omset itu masih keseluruhan, di situ ada HPP plus itu omset. Kotor. Kalau bersih laba. Nah, untuk laba tersendiri Kurang lebih 10% lah. 10% ya. Untuk harga per produknya Beda-beda. Ini boleh di shoot. Boleh dibuat, ada yang foto. Dia tanya harga produk. Harga produknya macam-macam. Tergantung sambelnya. Yang beli sambal apa. Nah, sekarang di pameran ini juga saya mengenalkan produk baru. Bukan produknya baru, bukan, tapi dengan kemasan baru. Kemasan barunya adalah pouch. Ini lebih irit sedikit. Kemudian ada yang saset. Ini untuk traveling, umroh, naik haji, bepergian. Itu adalah saset yang cocok karena satu kali. ya. Untuk expired sendiri Expirednya bisa 2 tahun. Masih ada pengawetnya. Tapi ada permintaan khusus dari Korea tidak mau dengan bahan pengawet. Bentuknya seperti ini, pengolahannya beda, harganya beda. Ini khusus permintaan Korea. Tidak ada pengawet, bisa bertahan 1 tahun. Kalau yang itu 2 tahun. Biasanya produksi perharinya itu berapa? Perharinya 750 botol. 750 Botol. Jadi per bulan itu 22.000 lah. Kapasitas produksi itu 22.000. terima kasih Bu ya. Kak foto. Iya, Pak, Foto, foto ya. dulu.
PT Formosa Ingredient Factory Tbk atau biasa dikenal dengan Boba King didirikan tanggal 11 April 2016 dan mulai beroperasi secara komersial tahun 2017. Perusahaan ini bergerak dalam produksi dan distribusi mutiara tapioka, topping jelly, topping boba, saus premium, sirup, dan produk bubuk premium dengan merek Boba King. Produk ini dipasok ke industri makanan dan minuman hingga merek-merek terkemuka seperti McDonald's, Boba, Cinema XX1, Excelso, KFC, hingga Hoka-Hoka Bento dan lain-lain. Kalau boleh tahu ini usahanya namanya apa? Ya, jadi kita ini PT Formosa Ingredient Factory. Jadi kita bergerak di bidang beverage. Jadi kita pabrik nih factory ya. Ya, merek kita yang kita usung namanya brandnya Boba King. Gitu. Sebenarnya kita tuh brand Taiwan. Prinsip kita dari Taiwan. Cuma karena emang dulu ada program pemerintah, kita sulit masuk produk dari Taiwan karena pemerintah kita dukung lokal pride ya. Jadi dukung produk lokal. Jadi emang kita ada pabriknya sekarang di Indonesia gitu. Kalau boleh tahu, Boba King ini menawarkan produk apa aja? Ada. Jadi sebenarnya specialty produk kita tuh tapioka apel yang biasa disebut boba ya. Orang pada sebut boba atau tapioka apel atau mungkin bubble ya. Mungkin di Surabaya sering disebut bubble ya. Itu produk utama kita. Selain itu kita juga punya produk saus atau jam gitu. Jadi variasi macam-macam sih, ada strawberry, ada lychee, ada peach dan lain-lain. Nah, produk berikutnya kita juga bikin saus-saus, ada karamel saus, coklat saus, butterscotch saus gitu. Dan kita juga bikin sirup gitu. Ya. Jadi emang kita tuh one stop solution sih gitu. Kalau target pemasarannya sendiri, target pemasarannya Jadi untuk target pemasaran kita tuh sebenarnya kita lebih ke bisnis retail juga, lebih ke horeca juga ya. Jadi hotel, resto, cafe juga kita masukin sih. Gitu. Bahkan sekarang yang startup ya, kayak franchise, unit franchise kita masukin produk ke sini. Kalau boleh tahu per harinya bisa produksi. Untuk produksi sih kita lumayan ya. Untuk tapioka apel kita sehari bisa kurang lebih 8 sampai 9 ton. Ya. 9 ton per hari. Per hari gitu. Soalnya ya sebenarnya sih kita nggak bisa sebutin ya brand yang kita suplai ya. Rata-rata sih untuk brand-brand lokal yang brand produksi lokal itu yang dijual mungkin ada di Surabaya juga, salah satunya itu juga bahan bakunya dari kita. Gitu. kalau keuntungannya sendiri, keuntungannya Kalau keuntungan satu, kita produk lokal, pastinya stoknya ready ya, jadi nggak akan kosong gitu kan. Biasanya kalau impor kan ada delay, ada red line gitu, susah masuk juga kan gitu. Kita selalu ready dan kita keunggulannya tuh bisa customize juga, gitu, bisa private label juga seperti itu. Laba per harinya dari. Laba sih kita nggak bisa sebutin sih, lumayan gede ya. Takut orang pajak tahu nanti. Tapi kita bayar pajak pasti. Ya. Terus apa lagi? Ini memasarkannya lewat apa aja kalau boleh tahu? Kalau pemasarannya sih kita bisnis to bisnis ada gitu, kita e-commerce juga ada, kita retail juga ada. Boba King, ada Boba King, ada Formosa Ingredient Factory juga ada. Jadi kita ada akun officialnya namanya Formosa Ingredient Factory atau mungkin Boba King. Kalau Boba King reseller kita banyak sih, ya kurang lebih di seluruh Indonesia ada 23 reseller sih, reseller besar ya, atau juga disebut distributor. Itu aja. Terima kasih. Habis wawancara ini, gimana perasaan Anda? Jadi di dalam itu isinya banyak sekali kuliner-kuliner. Ada yang fresh food, ada yang instant food juga, kemudian ada juga yang menawarkan ini teknologinya. Jadi menawarkan alat-alatnya. Jadi gak hanya yang kuliner saja, tapi ada alat-alatnya juga. Menurut saya itu sih menarik. Gimana? Anda? Kalau saya sangat suka untuk menghadiri pameran tersebut karena selain memamerkan kita juga bisa mencicipi makanan yang berbagai macam rasa, ada yang manis, ada yang gurih, yang mungkin selama saya hidup itu belum pernah merasakan makanan seperti itu. Bagaimana Mbak? Ayo Mbak, bagaimana Mbak perasaan Anda setelah lama ini? Ayo, bagaimana? Rasa Oh, ngeluh Mas, ya Allah Mas, kasihan Mas, sampai ngeluh. kasihan juga.